Hai Sobat Tentara, Terajus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tentara selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Madiun ditahan Kejaksaan Negeri Kota Madiun bersama 2 orang dari pihak pengembang perumahan dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan sarana dan utilitas perumahan. Akibatnya kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai 2,4 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kota Madiun tetapkan 3 tersangka kasus penyalahgunaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. Ketiga tersangka tersebut mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi, Direktur PT Puri Larsati Propertindo, Hans Sutrisno, dan Manajer Operasional PT PLP Tommy Iswahyudi. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutrisna, menyampaikan bahwa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Madiun menetapkan 3 orang tersangka setelah melakukan pemeriksaan puluhan saksi. Kemudian setelah memeriksa 3 orang ahli, yaitu ahli keuangan negara, ahli pidana, setelah dilakukan audit BPKP Provinsi Jawa Timur, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 2,4 miliar rupiah. Ini Senin 9 Desember 2024 adalah Hari Anti Korupsi Sedunia, Apergia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kami dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun diantaranya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 kami melaksanakan penyuluhan hukum terhadap para camat dan para lurah yang ada di Kota Madiun. Kemudian yang kedua, pada hari ini tanggal 9 Desember Senin 2024 kami melaksanakan upacara Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di halaman Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Kemudian yang ketiga, pada pas Hari Anti Korupsi Sedunia ini kami melaksanakan upaya paksa terhadap perkara penyalahgunaan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas atau yang dikenal dengan PASUM-PASOS, di mana kami penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Madiun menetapkan 3 orang tersangka, dan kami setelah melaksanakan pemeriksaan beberapa saksi yang kami periksa itu dari BPN, dari pemerintahan kota, sekitar puluhan lah saksi yang dari kami periksa dari BPN dan dari Pemprov. Selanjutnya ketiga tersangka dibawa ke Lapas 1 Madiun. Tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. PT Koprastio melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Saat menghadiri RUPS Bank Jatim, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan bahwa pembentukan kelompok usaha bersama atau KUB untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi Bank Jatim di pasar perbankan nasional. Dengan begitu, sektor keuangan di Jawa Timur terus menunjukkan tren stabil dan resilien. Menurut Adi Karyono, kolaborasi antara Bank Jatim dengan Bank Sultra dan Bank NTT melalui pembentukan KUB tidak hanya menjadi tonggak baru dalam pengembangan sinergi antar bank, namun juga sebagai momentum untuk memperkuat kinerja sektor perbankan di kawasan timur Indonesia. Agar pembentukan KUB bisa berjalan baik, Adi menyampaikan pentingnya komunikasi efektif antar BPD, sehingga memberikan manfaat optimal bagi ketiga belah pihak. Selain KUB, Adi mengaku Bank Jatim memiliki unit usaha syariah atau UUS yang memberikan kontribusi positif di sektor perbankan syariah Jawa Timur. Namun, ada regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan pengaturan khusus terkait struktur pengurusan bank yang memiliki UUS sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur pengurus Bank Jatim. Nah, lebih lanjut, adanya direktur yang membawai UUS diharapkan memberikan fokus lebih besar terhadap pengembangan layanan perbankan syariah agar diminati masyarakat Jatim sehingga berpotensi mengembangkan ekonomi syariah.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang kedai frozen yogurt yang bernuansa Bali di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Frozen Yogi, kedai frozen yogurt milik pasangan suami istri dari Amerika Serikat ternyata membawa nuansa Bali pada dekorasi kedainya. Tidak hanya itu, kedai yang dibuka di Warrenton, negara bagian Virginia itu juga menawarkan minuman kopi dan teh khas Indonesia. Dekorasi ruangan nampak cerah seperti suasana di pantai Pulau Bali. Produk-produk kerajinan yang dipajang di sini dibawa dari Bali. Apalagi di bagian belakang, payung-payung dekorasi khas Bali dijajar di atas meja. We decided we can move back here full time during the pandemic, and then we decided, well, why don't we just bring all the fun things that we enjoy from Indonesia back to America? And there seemed like there's quite a lot of excitement and demand for it here. And we're just happy to share all of our different cultural backgrounds, but of course everything that we've learned from Indonesia and from Bali. Dibuka 2 bulan lalu, kata Su Usim, Frozen Yogi disambut dengan tangan terbuka oleh warga kota Warrenton. Di kota kecil berpenduduk sekitar 10.000 orang ini, belum ada tempat seperti Frozen Yogi. I think it's really cute. It has really good food so far. I want to try more things out in there. I think it's a really cute spot. So this is definitely a newer, fresher thing. A lot of the places lean into older culture around here, which is nice, but it's nice to have something new. Selain yogurt, Frozen Yogi juga menjual kopi dan teh. Bahkan ada kopi rasa kelapa dan teh Jawa. Tidak hanya itu, hari ini juga ada pop-up jualan lukisan dan perhiasan Bali. Yang menarik juga, Frozen Yogi juga menawarkan kelas meditasi. There is also
been an interest in all things Balinese out here, and so we are offering meditation courses and different aspects of Indonesian culture. We hope to have gamelan here and dances here, and just bringing Indonesian culture into this small town. Nairi Figueroa, warga lokal ini senang ikut meditasi Bali untuk pertama kalinya. I thought it was very relaxing, enlightening, because I learned a few things about Balinese meditation that I had not known about before, so it was appreciated. Nairi yang berasal dari kawasan Karibia ini memesan teh boba rasa mangga. Katanya, dibukanya Frozen Yogi ini menambah keragaman kota di Virginia yang berjarak 90 km dari Washington DC ini. As someone who comes, again, I mentioned, from the Caribbean, I look forward, or I'm excited to see different groups of people or communities introduced into this community. I just think the diversity helps shed love and spread, a little more education to us all about different groups of people in our area. Saat ini, Seusim masih punya 2 gerai Frozen Yogi di Bali. Membuka usaha kecil di Indonesia, katanya tantangan utamanya adalah menghadapi birokrasi pemerintah. Sementara di Amerika adalah pemasaran, karena persaingan yang ketat. Pemerintah di Amerika selalu mendukung usaha kecil. I think that there is such a place for Indonesian businesses, especially Indonesia has the best food in the world. We should have an Indonesian restaurant in every town in America. Jarang orang Amerika yang membawa usaha yang sama dari Indonesia ke Amerika seperti yang dilakukan Seusim. Meski menu utama Frozen Yogi bukan menu Indonesia, tapi atmosfer Indonesia khususnya Bali dihadirkan di sini. Karena itu tak salah jika dikatakan Frozen Yogi menjadi duta Indonesia di kota kecil ini. Dari Warrington, Virginia, Supriyono, VOA. Dengan misi menjembatani Indonesia dan Amerika, Laura Kohn, warga Amerika Serikat di Philadelphia, membangun bisnis From Bali to Us. Toko online yang dirintis sejak 1996 ini menawarkan berbagai karya seni dari Indonesia dengan kisah budaya dan kehidupan seniman pembuatnya. Mungkin waktu saya mulai 20 lebih tahun yang lalu, orang bilang, where is Indonesia? Ya, so tiap waktu saya bangunan pameran, saya ada maps. Itu penting sekali. Here's the map of Indonesia. It's halfway around the world. Saya kasih education begitu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasih education tentang Indonesia, itu yang mission saya untuk kasih awareness. Secondary mission, to help Americans take down their prejudice and their boundaries. Semua benda seni yang dibawa Laura dari Indonesia memiliki kisah mengenai budaya dan kehidupan seniman di Indonesia. From Bali to Us, to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us and to support the Indonesian community. Dengan slogan Building Bridges from Bali to Us, menjadi wadah yang memberikan eksposur tentang Indonesia kepada warga Amerika untuk lebih memahami Indonesia. Actually, to me, we call her just Saraswati, so that's who she is. Yeah. And this is an old bronze piece from Solo. Setiap akhir tahun, Laura membuka galeri online-nya di daerah Chestnut Hill, kota Philadelphia, di mana ia dapat bertemu langsung dengan para pelanggan. From Lombok, it's a perfect combo. And what are you gonna put in your medicine box? Do you know? It's a great question. I have no idea yet. Isn't that fun? Yes. Ada juga pelanggan yang datang dari luar Philadelphia seperti Adam Homoki, warga Amerika di Boston, Massachusetts. My wife and I actually traveled to Indonesia, and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon 13 years ago. So I'm loving some of the craftsmanship and the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to
those days before we had kids. Melalui berbagai karya seni dari sekitar 50 seniman di Indonesia, Laura Kohn ingin semakin banyak warga Amerika yang lebih mengenal Indonesia. I don't care if you buy something, but you will know where Indonesia is. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.